Satu bagian dari Yesaya, ya Yesaya pada pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Baik, saya bacakan demikian firman Tuhan tentang Tuhan memanggil dan mengutus Yesaya. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sekitarnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap untuk menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru bersahut-sahutan, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu karena suara seruan mereka, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, "Celaka aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam." Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk kita?" Sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Ya, demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini ya. Nah, untuk melengkapi tentang ibadah dalam bagian tema pada hari ini, saya akan bacakan satu bagian pendek lagi dari Nehemia pasal yang ke-8 ya. Ini untuk membangun suasana yang kita bisa lihat pada waktu orang-orang Israel baru pulang dari pembuangan ke Yerusalem kembali, dan mereka kemudian beribadah ya bersama-sama dengan dipimpin oleh Imam Ezra. Nehemia pasal yang ke-8 ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4, lalu pada tanggal 1 bulan ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mengerti. Ia membacakan bagian-bagian dari kitab itu menghadap lapangan di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan serta semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ayat 10 sampai dengan 13. Lalu Nehemia kepala daerah itu dan Imam Ezra ahli kitab itu serta orang-orang Lewi yang mengajar umat itu berkata kepada mereka semua, "Hari ini kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah berduka cita dan menangis." Sebab seluruh umat menangis ketika mendengar perkataan Taurat itu. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah,
makanlah makanan yang enak-enak dan minumlah minuman manis, serta kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, sebab sukacita dari Tuhan itulah perlindunganmu. Orang-orang Lewi menyuruh seluruh umat supaya diam dengan berkata, tenanglah, karena hari ini kudus, janganlah bersusah hati. Lalu seluruh umat pergi untuk makan dan minum, membagi-bagi makanan, dan berpesta ria. Karena mereka mengerti segala firman yang dijelaskan kepada mereka. Ya, demikian firman Tuhan yang kita baca renungkan pada hari ini. Berbahagia mereka mendengarkan dan melakukan firman Tuhan ya dalam kehidupan hari demi hari. Iya. Kita punya tema yang sama ya dengan ibadah minggu yang lalu. Perjumpaan dengan Allah yang agung. Ya, ada sebuah ungkapan dari C.S. Lewis, seorang hamba Tuhan ya. Seorang teolog yang berkata begini. Arahkan tujuanmu ke surga dan kamu akan mendapatkan bumi. Ya. Tetapi arahkan tujuanmu ke bumi dan kamu tidak akan mendapatkan keduanya. Ya, tidak mendapatkan surga dan tidak mendapatkan bumi sekaligus juga. Nah, ini sebuah ungkapan yang coba mengajak kita untuk mengarahkan pandangan. Ya, pandangan, fokus, arah hati kepada surga. Kepada Tuhan. Kepada tujuan yang mulia ya. Target hidup yang paling kekal yakni kepada surga, kepada Tuhan. Nah, siapa yang mengarahkan hati kepada Tuhan, siapa yang mendekat kepada Tuhan akan menemukan makna hidup yang paling indah, yang paling besar, akan menemukan tujuan hidup yang paling mulia, juga akan bisa membangun kehidupan yang bermakna, yang berarti, yang berguna, begitu ya, untuk kehidupan yang dijalani tengah-tengah dunia ini. Sementara mereka yang mengejar hanya dunia akan kehilangan dunia, sekaligus juga kehilangan surga, ya, kehilangan hal-hal yang paling prinsip yang paling esensial, yang paling hakiki, kalau hanya mengejar hal-hal yang paling duniawi. Nah, ini sebuah ajakan kita nggak boleh fokus kepada dunia, ya. Jadi fokus kepada dunia itu membuat kita jadi orang yang berpikir sempit, melihat dengan cara yang sangat sempit, maka nanti akan kehilangan hal-hal yang justru yang paling besar dan paling bermakna, yang paling hakiki ya tengah-tengah dunia ini. Nah, kalau kita perhatikan di bagian yang kedua tadi di Nehemia ya, kita bisa membayangkan betapa orang Israel sedang dalam suasana hati yang benar-benar mereka sedang fokus kepada Tuhan. Ya, mereka baru pulang dari pembuangan. Ini sebuah peristiwa yang membuat mereka tentu kagum, sangat-sangat kagum. Ya, jadi setelah mereka menjalani kehidupan 70 tahun, pas 70 tahun di pembuangan, Tuhan ingat dengan mereka. Ya, jadi Tuhan ingat pada mereka, kemudian Tuhan memperhatikan mereka dan mereka kembali dibawa pulang dari pembuangan, balik lagi ke Yerusalem. Ya, sebagai bangsa yang merdeka, orang-orang yang bebas, orang-orang yang merdeka lagi, membangun kembali kehidupan yang benar-benar ya mandiri sebagai umat Tuhan dan sebagai bangsa Israel yang sudah merdeka. Nah, waktu mereka sudah kembali pulang ke Israel, kita bisa membayangkan betapa mereka berbahagia, bersukacita sekali. Ya, karena mereka kembali diberikan kesempatan untuk bisa tinggal lagi di tanah pusaka negeri Yerusalem. Ya, mereka sedang berbahagia, mereka sedang bersukacita, dan mereka sungguh-sungguh ingin kembali beribadah seperti dulu layaknya mereka waktu mereka belum ditaklukkan ya oleh Babel atau oleh Nebukadnezar. Jadi mereka sedang berbahagia, mereka pengen kembali berbakti, beribadah seperti dahulu, bahkan mungkin lebih intens lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, ya, lebih mendalam lagi. Seperti zaman dahulu kala. Jadi mereka waktu itu langsung meminta supaya Ezra mengadakan ibadah, membacakan firman Tuhan, Taurat Tuhan,
Dan juga Nehemia ikut ya. Jadi ada imam besar Ezra dan juga ada kepala daerah ya Nehemia. Jadi mereka mengadakan ibadah raya dengan satu suasana yang penuh dengan kerinduan, penuh dengan sukacita, bahkan kebahagiaan yang sangat mendalam. Dan mereka memberikan satu perhatian yang sangat besar ya kepada Tuhan. Jadi ibadah itu sungguh-sungguh ibadah yang menyentuh hati mereka, membangkitkan lagi pengalaman perasaan seperti dahulu kala ya, ketika mereka menjadi bangsa yang sungguh-sungguh dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi mereka laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya berkumpul dan semuanya mengarahkan hati dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, dan mereka kemudian berbakti dengan suasana hati yang sangat tertuju kepada Tuhan. Bahkan mereka tadi digambarkan semua orang menangis. Ya, ini ungkapan dari hati yang berbahagia, bersukacita, disapa Tuhan, seperti dilawat Tuhan ya, dengan suasana hati yang sungguh-sungguh diajak mendekat dan mengalami kembali kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, ini barangkali efek dari kalau orang tadi mengarahkan hati kepada Tuhan akan mengalami dengan lebih intens ya kehadiran, bahkan hadirat Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, suasana itu yang rasanya hilang ya waktu kita membaca bagian yang tadi yang di Yesaya ya. Jadi suasana yang tadi yang khusyuk, suasana yang menghormati Tuhan, suasana yang mengasihi Tuhan, suasana yang rindu betul kepada Tuhan ya, hilang waktu kita membaca bagian yang tadi yang di Yesaya tadi ya. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi menjulang. Ya, bagian bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Kalimat pada tahun kematian Raja Uzia ini mengandung satu peristiwa yang tadi saya katakan kebalikan dari suasana yang terjadi di zaman Nehemia dan Ezra ya. Raja Uzia adalah raja yang hidup sebelum pembuangan terjadi. Ya. Kita bisa membayangkan suasana ibadah yang terjadi antara setelah pembuangan, setelah kembali pulang dari pembuangan dengan sebelum pembuangan. Tadi kalau yang di Nehemia itu suasana ibadah pasca pembuangan itu tadi ya sangat luar biasa. Ya, umat khusyuk, semua tenang mendengar, semua gembira mendengar, semua mengarahkan hati kepada Tuhan, semua tadi ya menikmati ibadah dengan sangat berbahagia. Tetapi ibadah sebelum pembuangan ini yang terjadi nih pada waktu itu ya, minimal apa yang tergambar dengan sikap Raja Uzia. Ya, Uzia ini sebenarnya adalah seorang raja yang awalnya mirip dengan Salomo. Seorang yang hidupnya itu benar di mata Tuhan. Seorang yang hidup itu mencari Tuhan. Seorang yang hidupnya itu sungguh-sungguh pengen hidupnya itu dipimpin, dipandu Tuhan untuk bisa memerintah sebagai seorang raja yang baik dan benar. Ya, dia mencari Tuhan, bahkan Tuhan, oleh karena dia mencari Tuhan, bahkan Tuhan memberkati, membuat segala usahanya menjadi berhasil. Persis sama seperti Salomo ya. Waktu dia naik tahta, Salomo mencari Tuhan. Berdoa pada Tuhan supaya apa? Tuhan berikan dia hikmat yang paham menimbang perkara. Yang bisa mengadili umat Tuhan dengan cara yang baik seperti yang Tuhan kehendaki. Dan betul, Tuhan pimpin Salomo, Tuhan berkati dia dengan segala yang terbaik dan menjadi raja yang sangat luar biasa. Uzia juga memimpin cukup lama. Ya, sampai dengan 52 tahun lamanya. Lama sekali tuh. Itu mengalahkan Soeharto, ya 30-an tahun. Ini sampai dengan 52 tahun lamanya. Lama sekali. Artinya dia diberikan satu anugerah yang luar biasa bisa menjadi raja dalam waktu yang sangat panjang. Dan dia sangat berhasil tadi ya. Karena apa? Tuhan memberkati segala usaha yang dikerjakan oleh Raja Uzia. Tetapi ini yang masalah nih ya. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal-hal yang merusak. Ini yang masalah nih ya. Jadi waktu dia sudah mulai berhasil,
sudah jadi raja yang sangat dihormati, memerintah sangat lama, nggak ada lagi yang bisa menyanggah dia, komplain dia, mengkritik dia. Jadi orang yang paling berkuasa, dia mulai menjadi tinggi hati. Ini udah mulai sombong nih, mulai angkuh nih. Bahkan mungkin merasa bahwa hidupnya sama seperti, dirinya sama seperti Tuhan. Ya, dianggap paling agung, dianggap paling berkuasa, dianggap paling tinggi, bahkan sama seperti Tuhan. Dan mulai melakukan hal-hal yang merusak. Ya, misalkan yang paling nyata kesombongan Uzia, hal yang merusak yang dilakukan oleh Uzia adalah ini. Suatu ketika dia masuk ke bait Allah. Orang kan harus kalau masuk ke bait Allah kan harusnya kan dengan hati yang merendah. Ya, hati yang merendah, hati yang tunduk, hati yang patuh, hati yang siap untuk dipandu oleh para imam untuk berbakti beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar. Tapi Uzia masuk ke bait Allah justru pengen tampil. Ya, pengen tampil, pengen nonjol, pengen terlihat sebagai orang yang berkuasa, dan dia pengen membakar ukupan di atas mezbah. Padahal ini sebuah tindakan yang harusnya raja tidak boleh lakukan. Ya. Jadi hanya imam yang boleh masuk ke area tertentu di bait Allah, apalagi dalam hal ini mempersembahkan kurban kepada Tuhan, membakar ukupan kepada Tuhan. Azaria adalah seorang imam yang sebenarnya sangat disegani oleh Uzia. Dia bahkan menjadi guru spiritual dari Raja Uzia. Azaria kemudian menegur Uria, "Hai Uria, kamu nggak boleh masuk ke situ. Kamu nggak boleh membakar ukupan di hadapan Tuhan. Itu pekerjaan yang imam lakukan. Raja nggak boleh melakukan membakar ukupan di hadapan Tuhan." Ya, Azaria berani menegur Uzia. Karena ini sesuatu yang harusnya raja hormati, mengerti dengan baik dan tahu diri, begitu ya, tahu batas di mana dia berkuasa. Nah, herannya seorang raja yang tadi sudah terlalu kadung sombong, kadung angkuh, tinggi hati ya, ketika ditegur oleh orang lain cenderung cenderung bertahan, ya, bela diri. Itu yang terjadi kemudian. Ya, dia marah justru kepada Azaria yang menegur dia. Ya, ini agak mirip-mirip dengan Saul nih. Ya, kalau ditegur bela diri. Ya, ditegur ngeles. Ditegur nyalain orang, gitu ya. Ditegur malah balik menyerang. Ini orang yang memang hatinya itu tidak melekat kepada Tuhan, tidak tertuju kepada Tuhan. Orang yang hanya pengen tadi muncul, tampil, begitu ya, dalam peribadahan, orang pengen nonjol di hadapan orang-orang. Ini terjadi dengan sikap Uzia, ya. Akibatnya pada waktu itu, pada saat yang sama, waktu dia marah kepada Azaria, waktu dia marah kepada para imam, waktu dia marah kepada orang-orang, tiba-tiba Uzia langsung mengalami sakit kusta. Dan ini sakit yang pada waktu itu sakit yang sangat berat oleh karena tidak ada obatnya. Ya, ini sakit yang dianggap sebagai kutukan langsung dari Tuhan. Karena ini penyakit yang paling berat, yang paling parah, nggak ada obatnya pada waktu itu. Ya, oleh karena itu kemudian, karena Uzia sudah sakit kusta, para imam kemudian memperhatikan betul itu kusta. Uzia langsung diasingkan. Dia turun tahta, digantikan oleh anaknya, dia diasingkan ke tempat yang jauh, yang sepi sampai akhir hayatnya. Ya, ini yang terjadi dengan orang yang tadi, orang yang tinggi hati ya, orang yang sombong, orang yang tidak mau dituntun, tidak mau menghormati hadirat Tuhan, tidak mau menghormati kemuliaan Tuhan. Ya, langsung kena sesuatu yang sifatnya teguran langsung dari Tuhan, ya, hukuman dari Tuhan. Nah, bagian yang tadi ini pada waktu kematian Raja Uzia itu ya. Jadi Uzia mati, lalu muncullah kemudian penglihatan. Ya, penglihatan kepada Yesaya. Tentang tadi ya ada tahta yang sangat tinggi, jubah yang sangat panjang yang bahkan sampai ke menutupi itu area
ruangan bait Allah, dan juga nanti ada para serafim yang bermunculan di sana ya. Ini mau menegaskan beberapa hal ya, antara orang yang mengandalkan pandangan kepada manusia dengan orang yang mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadi raja-raja Israel semuanya pasti akan mati. Uzia itu sehebat-hebatnya dia pasti akan mati. Selama-lamanya dia memerintah sebagai raja pasti akan mati. Ya, ini semacam peringatan kepada Yesaya, kepada seluruh umat. Ya, semua raja Israel sehebat-hebatnya mereka, setangguh-tangguhnya mereka, sekuat-kuatnya mereka pasti akan mati. Tetapi Tuhan ya selalu akan hidup sampai selama-lamanya. Maka kita ini nggak boleh dalam ibadah itu ya hanya fokus untuk menyanjung-nyanjung manusia. Nggak boleh tuh. Misalkan ibadah ke gereja anu karena sangat suka, paling suka dengan pendetanya, dengan penatuannya, dengan pengurusnya, dengan pianisnya, dengan singernya. Ingat nih ya, sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya manusia pasti akan selesai. Maka jadi berabe sekali ya kalau orang terlalu mengagungkan manusia. Ketika orang bergereja hanya pengen mencari manusia, pengen kejar manusia, ketika yang dikejar itu tiba-tiba tiada, bubar tuh. Ya, tokoh utamanya udah nggak ada. Orang yang paling diagungkan udah nggak ada. Berabe tuh. Ya, bisa bubar tuh gereja. Atau nanti bisa tiba-tiba jadi satu gereja menjadi 3 gereja. Karena apa, orang saling mungkin berebut kekuasaan, berebut pengaruh. Ya, berebut sumber daya yang ada di tengah-tengah gereja. Jadi nggak boleh kita beribadah itu hanya mencari atau mengejar tadi ya manusia. Kemudian Uzia turun tahta. Tadi ya selama-lamanya dia memerintah pasti akan selesai dengan tahtanya. Dia bahkan turun tahta sebelum waktunya. Ya, sebelum dia meninggal dia sudah turun tahta. Jadi ada waktunya. Harus tahu diri nih kita juga nih ya. Kalau kita memimpin di gereja juga mesti tahu diri nih. Kapan waktunya naik, kapan waktunya turun. Nggak boleh terus pengen naik terus, nggak mau turun-turun. Begitu ya. Nanti nggak muncul nanti generasi-generasi yang baru ya, sumber-sumber daya manusia yang baru, orang-orang yang akan dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan. Kalau orang yang dia lagi, lo lagi. Ya, nggak mau gantian, nggak mau turun, nggak mau berhenti. Begitu ya. Ini nggak boleh juga nih terjadi di tengah-tengah bergereja. Untungnya kalau di GKI kan penatua itu ada durasi. Ya, penatua 3 tahun. Satu periode ya, 3 tahun turun. Atau boleh lagi naik lagi. Ya, sekali lagi 3 tahun lagi, maksimal 6 tahun. Setelah 6 tahun wajib turun. Harus turun. Minimal setahun. Setelah setahun turun, boleh lagi dicalonkan jadi penatua yang baru di generasi yang baru, periode yang baru. Jadi penatua juga demikian, kemudian juga para pengurus di komisi-komisi juga demikian, bidang-bidang, kemudian panitia-panitia, pokja, begitu ya, semuanya ada durasi melayani. Gak boleh ada yang selamanya, dari awal sampai mati terus gitu ya, gak berganti. Pendeta pun juga ada masa-masa, ya ada masa-masa dia diangkat, ada masa-masa dia juga nanti mesti belajar untuk menerima ya, waktunya untuk selesai. Selesai dalam arti bisa selesai dengan emeritasi atau mungkin juga dengan mutasi, begitu ya. Dia dalam sebuah periode dia selesai. Ya, jadi mesti ngukur diri, tahu diri kapan kita waktunya naik, kapan kita waktunya untuk turun. Mungkin kalau di ibadah ya perlu berganti. Jangan tiap minggu dia muncul terus ya. Nanti lama-lama orang juga merasa, jangan-jangan nih, dia merasa ini gereja dia nih. Ya, ini milik dia nih.
Ini tempat dia nih begitu ya. Jadi terlalu menguasai, terlalu mendominasi. Jadi ada masa buat Uzia turun tahta, tetapi Tuhan tetap duduk di atas tahta. Jadi kalau kita begini, kalau kita melihat manusia mesti berganti, nggak perlu terlalu panik. Ya, yang berkhotbah berganti, yang melayani berganti, itu hal yang biasa. Harus begitu. Ya, tetapi hati kita tadi ya harus fokus kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ya. Jadi kalau lihat pengkhotbah kok ganti-ganti terus ya, saya pengen yang itu tuh. Begitu ya. Kalau bukan dia, saya nggak bisa ibadah. Kalau bukan dia, saya nggak bisa menikmati ibadah. Berarti ada yang salah nih. Ya dalam memaknai ibadah kita ya. Ibadah itu bukan fokus kepada manusianya, tapi kepada Tuhan. Jadi siapa yang mimpin sebagai pengkhotbah, siapa yang mimpin sebagai pemusik, sebagai singer, sebagai lektor, sebagai penatua, begitu ya. Hati kita harus fokus kepada tahta kemuliaan Tuhan. Ya bukan kepada orang per orang. Saya selalu memaknai bahwa siapapun yang bertugas dalam sebuah ibadah, dia sudah dipilih Tuhan, dipakai Tuhan, ya, diperlengkapi Tuhan menjadi seorang yang bisa memandu kita untuk bisa menikmati ibadah itu dengan satu pengalaman yang mendalam. Tinggal kita punya hati yang seperti apa nih ya? Apakah itu punya hati yang benar-benar siap waktu ibadah, hati yang terarah kepada Tuhan waktu ibadah. Jadi gak fokus dengan diri sendiri, gak fokus dengan orang-orang, gak fokus dengan siapa yang muncul di depan. Fokus kepada Tuhan. Waktu nyanyi, ya nyanyi untuk Tuhan. Bukan untuk orang-orang di samping kanan kiri. Supaya wah suaranya bagus, suaranya hebat, begitu ya. Bukan begitu. Ya, waktu kita menyembah Tuhan, bukan supaya untuk dihormati oleh orang-orang. Tapi untuk bisa menyenangkan, memuliakan Tuhan, begitu ya. Yang agung dan mulia. Manusia itu bagaimanapun fana dan hina. Ya, semua kita punya celah, punya keterbatasan, kekurangan, kelemahan, kesalahan. Semua kita ada tuh. Ya, nggak ada yang sempurna. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang segala maha. Ya, maha tinggi, maha mulia, maha agung, ya, maha besar dan segala sesuatu. Nah, kemuliaan Tuhan ini kemudian tergambar dengan munculnya beberapa tanda yang kelihatan ya oleh Yesaya ya. Yang paling kentara adalah ini ya, munculnya para malaikat. Para serafim yang berdiri di sekitar tahta di mana tadi Tuhan itu berada. Ya, masing-masing dengan mempunyai 6 sayap. Tadi 2 sayap untuk menutupi bagian apa? Bagian muka. Saya bayangkan sayap yang begini nih ya, muka yang ditutupi, 2 sayap untuk menutup bagian kaki, ya, bagian kaki, dan 2 sayap untuk melayang-layang, untuk terbang. Jadi ada 6 sayap. Ini saya bayangkan ini menandakan betapa mulianya, ya, betapa mulianya makhluk surgawi itu. Ini baru malaikat loh yang muncul nih ya. Belum Tuhan sendiri yang muncul nih. Ini baru malaikat. Terlalu mulia, terlalu agung untuk dapat dipandang langsung oleh manusia. Ya, entah bagian kakinya, apalagi bagian mukanya. Terlalu agung, terlalu mulia ya, makhluk surgawi itu. Ini baru malaikat nih. Ya. Malaikat ini muncul dengan peran ya. Kita perlu juga mengenal lebih detail nih lengkap tentang para malaikat. Jadi malaikat ini adalah roh yang melayani Allah. Tadi saya katakan ini baru malaikat yang merupakan roh yang melayani Allah. Sudah terlihat begitu agung dan begitu mulia. Itu belum kelihatan kakinya, belum kelihatan mukanya, ya. Baru hanya terlihat sayapnya yang melayang-layang. Ya, sudah sedemikian luar biasa, demikian mulia yang membuat Yesaya begitu takjub dan begitu terkagum. Ya. Tugas utama malaikat adalah ini, melayani Allah sehingga seluruh rencana Allah itu dapat
terwujud. Ya. Jadi melayani Allah sehingga seluruh rencana Allah itu dapat terwujud. Ini barangkali gambaran dari ya orang-orang yang tadi ya, yang suruhan Allah, orang-orang yang melayani di sekitar Allah. Ya, orang-orang atau sosok-sosok yang memang dipilih Allah untuk menjadi pelayan yang sepenuhnya ya di hadapan Allah. Malaikat sebagai roh, kalau dikatakan di Markus pasal 12 ya, adalah makhluk yang tidak kawin dan tidak mengawinkan. Karena mereka adalah makhluk-makhluk roh. Ya. Jadi mereka secara hakikat mereka memang lebih agung ya daripada manusia. Manusia kan tadi masih banyak terjebak dengan hal-hal yang duniawi ya. Tadi urusan memandang muka, urusan memandang penampilan, urusan mengawinkan, cari jodoh, sibuk dengan pasangan, sibuk dengan berkembang biak begitu ya, dengan keturunan. Dan manusia banyak sekali terjebak dengan perkara-perkara yang duniawi. Sementara malaikat itu fokus kepada Allah. Melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi mereka sejauh ini lebih agung, lebih fokus begitu ya untuk hidup bagi Tuhan dan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dalam kuasa surgawi, malaikat dapat menampakkan diri seperti manusia. Ini bagian lain yang menegaskan bahwa malaikat itu lebih berkuasa, lebih mulia daripada manusia. Jadi mereka yang makhluk roh itu bisa menampakkan diri dalam rupa manusia. Ini seperti yang dialami misalkan oleh siapa? Abraham. Ya, ada 3 orang yang menampakkan diri kepada Abraham dan mereka adalah malaikat-malaikat yang Tuhan kirim untuk menyampaikan firman, menyampaikan janji Allah dan juga nanti untuk menyelamatkan keluarga Abraham ya, Lot dan anak-anaknya dari Sodom dan Gomora. Jadi mereka bisa menampakkan diri kepada manusia dan berbicara, bergaul dengan manusia. Tadi mewakili siapa? Allah. Ya, mewakili Tuhan. Ini kelompok para malaikat. Jadi yang tadi yang nampak itu serafim ya. Satu kelompok dari sekian kelompok malaikat. Jadi ada namanya Gabriel. Ini yang menampakkan diri kepada siapa? Kepada Maria. Ya, kepada Maria yang menyampaikan bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan engkau akan melahirkan seorang anak yang akan disebut anak Allah yang kudus. Ya. Jadi ini malaikat yang menampakkan diri kepada manusia dalam rangka untuk menunjukkan tadi ya perlindungan, keperkasaan, pesan ya kepada manusia. Kalau di kelompok Islam bukan Gabriel namanya tapi Jibril ya yang menyampaikan pesan ya kepada manusia. Ada lagi yang namanya Mikael ya, penghulu atau pemimpin tentara surgawi. Ini barangkali nanti waktu kiamat terjadi, Tuhan Yesus datang dari sorga untuk menghakimi manusia. Ini barangkali yang akan muncul nih ya, kelompok dari yang dipimpin oleh malaikat Mikael. Penghulu gitu ya, penghulu tentara surgawi. Lalu ada kelompok serafim. Ini malaikat yang bertugas untuk menyanyi, memuji Tuhan dalam peribadahan tadi ya, yang tergambar dengan suasana surgawi. Jadi mereka ada di sekitar tahta Allah, melayang-layang, memuji Tuhan ya dengan suasana kemuliaan surgawi yang begitu megah. Ini juga yang muncul pada waktu Tuhan Yesus lahir ya. Ada malaikat yang muncul kembali di padang rumput yang berjumpa dengan para gembala. Ya, muncul lagi nanti malaikat serafim ini, mereka memuji-muji Tuhan dengan pujian surgawi yang begitu megah dan agung. Lalu juga ada kelompok malaikat
dari kelompok kerubim. Ini penjaga kekudusan Allah. Ini malaikat yang menjaga misalkan ruang maha kudus, tempat-tempat yang kudus ya. Juga tempat di mana Taman Eden dulu itu berada. Jadi ini malaikat yang sungguh-sungguh menjaga kekudusan Tuhan. Ini barangkali juga mungkin ada penjaga juga malaikat yang menjaga Gunung Sinai. Karena ada peringatan ya, setiap manusia atau hewan yang naik ke gunung itu, yang melanggar atau menerobos area kudus itu, mereka pasti akan mati. Mungkin karena ada penjaga, ya malaikat yang Tuhan tempatkan untuk menjaga tempat-tempat yang kudus seperti itu. Kalau kita ingat tentang tabut perjanjian, ya ada 4 katakanlah patung malaikat ya, kerub, 4 kerub. Jadi ada 4 sudut, masing-masing ada kerub ya yang bergambar malaikat dengan sayap yang itu ya, yang terentang seperti ini. Ini seperti sedang menjaga atau mengawal tempat itu atau tabut itu sebagai tempat yang memang sangat-sangat dikuduskan dan dikhususkan. Ini kelompok-kelompok para malaikat ya yang kita bisa kenal, yang kita bisa ketahui di Alkitab. Tapi jelas begini bahwa malaikat itu adalah para pembawa pesan kebaikan dan perlindungan dari Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang malaikat, kita perlu membangun paradigma yang positif. Bahwa mereka ada tadi ya untuk melayani Tuhan. Dengan pesan, perlindungan dan kebaikan bagi umat manusia. Nah saya bayangkan kalau malaikat saja yang merupakan makhluk lebih tinggi dari manusia, punya fokus yang sangat mulia seperti ini ya, membawa pesan kebaikan dan perlindungan bagi segala makhluk. Nah kita harus punya pemahaman juga yang sama bahwa kita ini ada untuk tadi ya, melindungi, menjaga, mengasihi, melayani, menolong orang-orang yang lain yang ada di sekitar kita. Jadi kalau mereka aja yang lebih agung dari kita punya persepsi yang seperti itu, nah kita harusnya punya pemahaman yang jauh lebih baik juga ya. Pemahaman yang positif juga yang sama seperti mereka. Jadi kita ada untuk bisa menjadi ya pelindung bagi yang lain. Mengayomi, sekutu. Ini bersekutu ya. Bersekutu, jadi sekutu bagi yang lain. Jadi kalau di gereja itu ya jangan seperti Uzia rebutan rebutan pelayanan. Ya, enggak boleh tuh di gereja rebutan pelayanan. Gontok-gontokan. Saya ini belum lama dikasih video 2 pendeta 1 mimbar rebutan. Saya berpikir ngapain? Ya, 1 mimbar 2 pendeta rebutan di situ. Apa yang mau diperebutkan? Apa yang mau dikejar? Gitu ya. Kalau saya sih udah kamu aja yang khotbah, kamu aja yang tampil. Ngapain harus tadi kuat-kuatan, hebat-hebatan, berebut, merasa paling berharga, paling layak, ya, sampai sedemikian. Ini di ibadah loh padahal waktu itu ya. Kalau saya lihat di video itu sedang ibadah. Ya, kita nggak boleh punya ambisi yang begitu nih dalam ibadah. Siapa yang tampil, siapa yang muncul, kita dukung. Kita dukung, terima, kita hargai, kita doakan, ya, support full penuh supaya semua menjadi berkat yang baik waktu mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik. Jadi kalau di gereja nggak boleh tuh, nggak usahlah bersaing, bertanding. Karena kita nggak mau rebutan kursi, ya, rebutan posisi, rebutan kekuasaan, nggak ada. Di gereja tadi semua orang ada waktunya. Penatua ada waktunya, pendeta juga ada waktunya. Jadi nggak perlu sampai berebut bersaing begitu ya, membuat kubu-kubu di gereja, membuat blok di gereja dan merusak suasana persekutuan yang kita dambakan, yang kita harapkan. Oke. Nah, ini yang saya kemudian mau tegaskan bahwa ketika Allah menampakkan diri, ya, selalu ada
hal-hal yang perlu kita maknai. Yang pertama, waktu Allah menampakkan diri, apalagi dengan peristiwa yang begitu megah, ya seperti yang dialami oleh Yesaya ini, pasti ada sesuatu yang sangat besar yang Tuhan pengen nyatakan, sampaikan. Ya, waktu Allah menyatakan diri, hidup kita harus semakin mengagumi dan menghormati Allah. Ya, dia menampakkan diri dengan penuh keagungan ya. Saya membayangkan bagaimana ruangan bait Allah itu terbuka, tiba-tiba dengan kemuliaan Tuhan, ada cahaya yang terang sekali muncul dari langit, tahta tiba-tiba muncul di sana, bahkan ada jubah yang turun sampai ke area bait Allah. Ada para malaikat yang muncul tiba-tiba dengan suara yang begitu menggema. Ini kan sebuah ajakan untuk manusia bisa merasakan betapa besarnya, agungnya Allah itu. Dan manusia harusnya makin hari bisa menunjukkan rasa hormatnya, takjubnya, kagumnya kepada Allah. Semua kita tentu punya pengalaman yang sifatnya pribadi dengan Tuhan ya. Pengalaman rohani, pengalaman yang sifatnya mungkin membuat kita tersentuh, merasa seperti dilawat Tuhan, seperti mengalami keajaiban dari Tuhan, seperti mengalami mukjizat yang ya ini bukan pekerjaan manusia, tapi ini pekerjaan dari Tuhan. Ya entah mungkin lewat mimpi, entah mungkin lewat ya bagaimana pengalaman kita dari sakit menjadi sembuh, melewati masa-masa penuh dengan pencobaan, melewati masa-masa celaka, lolos dari bencana, ya banyak hal yang mungkin menjadi kode, tanda, bukti Tuhan menunjukkan kemuliaan dan kekuasaannya kepada manusia. Ya ini yang terjadi bahwa tadi ada penampakan yang begitu luar biasa yang dialami oleh Yesaya. Bahkan ambang alas pintu ya bergetar begitu hebat, menciptakan gempa barangkali yang begitu luar biasa, dan ruangan bait Allah itu penuh dengan asap. Ini seperti yang barangkali dialami oleh Petrus, Yohanes, Yakobus ya waktu mereka ada di puncak gunung. Ya tempat itu penuh dengan asap. Ini gambaran dari kemuliaan Tuhan yang sedang memenuhi ya, meresapi ruangan di mana Yesaya sedang berada. Dan Yesaya tadi ya, waduh celaka aku, mati gua nih, gitu ya. Ini sebuah gambaran dari tadi manusia yang sedang berjumpa dengan Tuhan ya. Manusia yang hina, manusia yang fana itu berjumpa dengan Tuhan yang begitu mulia. Itu baru tadi ya, Yesaya melihat malaikat dengan sayapnya doang tuh. Belum mukanya, belum kakinya, belum Tuhan yang kelihatan tuh. Ya ditata itu. Jadi begitu dia, aduh gak tahan. Ya begitu agung, begitu luar biasa. Ya saya sampai merasa, aduh mati nih gua nih. Ini gambaran dari betapa manusia itu memang sangat rentan dan fana. Ya, jadi saya sangat takut, saya akan mau binasa rasanya. Karena telah melihat Tuhan semesta alam yang begitu agung dan begitu mulia. Dan kalau kata Rudolf Otto, ya seorang teolog dan antropolog ya, yang memahami tentang manusia yang beragama, manusia yang beriman, memang harus punya pengalaman ini ya, mysterium tremendum et fascinosum. Jadi orang yang beragama itu akan dihantar untuk punya pengalaman dua hal, dua rasa, tremendum dan fascinosum. Takut dan kagum. Ini dua rasa yang manusia harus miliki waktu mereka mengaku diri sebagai orang yang beragama, orang yang bertuhan, orang yang beriman kepada Tuhan. Takut dan juga kagum. Saya bayangkan dua hal ini menyatu, campur aduk begitu ya dalam pengalaman Yesaya pada waktu itu. Ada perasaan yang sangat takut, tetapi takut dengan nuansa positif. Ya, nuansa yang sangat baik. Takut dengan suasana hati yang penuh dengan rasa hormat, taat dan patuh kepada Tuhan. Tadi kalau Uzia itu kan dia udah gak ada rasa hormat lagi tuh.
Maka dia dengan gagahnya barangkali ya. Kalau orang sombong kan selalu pengen tampil begini nih. Gagah nih ya. Wah, dadanya yang ke depan. Ya. Pengen tampil, pengen dilihat orang, pengen dihargai oleh orang lain. Ini kalau orang yang songong dan sombong. Kalau orang yang hormat pada Tuhan, sikap hidupnya, hatinya selalu akan seperti ilmu padi, makin berisi, makin merunduk. Waktu dia berdoa dan dia mengarahkan hati kepada Tuhan, dia akan selalu nunduk. Semakin, ini kalau kata rendah hati itu artinya secara harafiah ya, dekat dengan tanah, itu rendah hati itu. Dekat dengan tanah. Seperti hamba-hamba ya, para hamba itu duduknya dekat dengan tanah. Tuan di kursi, Tuan di tahta. Tapi para hamba yang rendah hati dekat dengan tanah. Mereka gitu ya, ngampar di tanah. Berdoa selalu menghadap ke tanah. Bahkan mungkin bersujud. Menyembah tuh begitu. Ya, sampai dekat dengan tanah. Ini orang yang tadi menghormati Tuhan ya. Dengan perasaan yang hormat, ya, yang mau mengakui kemuliaan Tuhan. Sementara dia tadi merendah di hadapan Tuhan. Takut yang positif. Dan ini beda dengan kalau orang berjumpa dengan hantu. Ada pernah lihat orang kalau berjumpa dengan setan lalu tiba-tiba makin apa namanya itu istilahnya, makin hormat, makin menyembah begitu? Nggak ada ya. Yang ada selalu muncul perasaan yang takut, yang negatif. Ya, takut yang membuat orang kemudian apa? Lari, kabur, menjauh, ya, menghindar sejauh-jauhnya. Nggak pengen lagi ketemu, nggak pengen lagi deket, begitu ya. Kalau berjumpa dengan roh-roh yang duniawi, ya, nggak ada orang yang ketemu kuntilanak, widih, cantik bener kuntilanaknya, gitu ya. Nggak ada tuh. Ketemu tuyul, dirangkul-rangkul, dipeluk-peluk, aduh imutnya, botaknya, gitu ya. Nggak ada tuh. Ini suasana tadi ya, takut yang negatif kalau orang berjumpa dengan kuasa-kuasa dunia ini. Tapi waktu orang berjumpa dengan Tuhan dan itu ada perasaan yang takut, yang positif, orang makin bisa menikmati ya betapa indahnya dekat dengan Tuhan. Seperti kata Mazmur ya, hanya dekat Allah saja hatiku jadi tenang. Dekat dengan Tuhan jadi tenang. Dekat dengan Tuhan jadi merasa jadi penuh ya, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian. Bahkan makin lama pengen berlama-lama begitu ya di hadirat Tuhan. Ini harusnya muncul ya dalam hati orang yang beriman dan beragama. Ya, takut yang positif. Jadi kalau berdoa ya mereka berdoa dengan fokus, berdoa dengan ya hati yang merendah. Waktu menyembah Tuhan juga menyembah dengan satu sikap hati yang benar-benar terarah, tertuju kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ya. Lalu yang kedua, fascinans, ya, perasaan yang takjub. Makin kagum dengan Tuhan. Makin mengasihi. Saya bayangkan ya saya ini setelah berjumpa dengan Tuhan yang demikian ya, saya membayangkan dia makin hari makin percaya pada Tuhan. Dia makin hari makin melekat kepada Tuhan. Dia tadi waktu dia disapa Tuhan, waduh dia langsung seperti berserah penuh begitu ya di hadapan Tuhan. Jadi hidupnya itu benar-benar makin hari makin bisa mengagumi, mencintai, mengimani Tuhan dengan lebih penuh lagi. Dan ini nggak muncul pada waktu kita berjumpa dengan kuasa-kuasa dunia ini. Jadi waktu berjumpa dengan sundal bolong, waduh makin beriman dengan dia. Nggak ada tuh. Ya, makin mencari-cari dia. Makin pengen ketemu dia lagi. Ada orang pernah bikin puisi buat sundal bolong? Atau bikin lagu tentang sundal bolong? Bikin lagu tentang pocong? Nggak ada tuh. Ya, puisi sundal bolong yang sedang
makan sate. Nggak ada tuh. Ya. Pocong dengan dengan ikatannya yang mengagumkan. Nggak ada tuh. Ya orang bikin puisi, bikin lagu, ya, syair, buat begitu, nggak ada. Karena memang itu pengalaman yang tidak membangkitkan perasaan kagum dan takjub. Tapi dengan Tuhan, waduh, orang berbagai macam lagu, berbagai macam puisi muncul, ya. Waktu orang berjumpa dengan Tuhan yang tadi membangkitkan perasaan yang takjub. Yang kedua, yang terakhir, waktu Allah menampakkan diri selalu ada, Ini pesan yang besar untuk disampaikan. Ya, pesan yang besar, pesan yang penting, arahan, tuntunan, ya, yang sangat baik untuk kita terima dan kita hidupi. Tadi Tuhan menampakkan diri kepada Yesaya, dan ini yang terjadi, ya. Tuhan pengen menguruskan Yesaya. Ya, dia seorang yang najis bibir, tinggal di tengah-tengah bangsa yang juga mungkin cemar, yang suka bohong, yang suka mengumpat, yang gak kenal Tuhan, yang bicaranya jauh dari apa yang Tuhan inginkan, begitu, ya. Maka Tuhan datang untuk menguruskan Yesaya. Lalu yang kedua, Tuhan juga mau memilih Yesaya. Siapakah yang akan kutus untuk pergi, ya, kepada umatku? Siapa yang mau kutus untuk bekerja bagiku, ya, bagi kita? Tuhan kemudian memanggil dia, ya. Aku panggil kamu. Maukah engkau untuk kuutus? Ya, Yesaya dengan hati yang tadi, hati yang takut, hati yang hormat, hati yang percaya, dibilang apa? Ini aku, utuslah aku. Bukan ini aku, utuslah dia, gitu, ya. Enggak begitu. Itu namanya belum percaya pada Tuhan, belum yakin dengan panggilan Tuhan. Ya, kalau ini aku, utuslah dia. Ini aku, utuslah aku. Jadi perjumpaan dengan Tuhan selalu ada pesan, ya, pesan yang penting. Mungkin pesan untuk menguatkan kita. Kalau kita mungkin merasa sedang khawatir, takut, ya, gentar dengan kehidupan kita, maka Tuhan menampakkan diri dengan berbagai cara untuk bisa kembali menguatkan, menopang kehidupan kita. Pasti ada pesannya. Enggak mungkin Tuhan tiba-tiba muncul seperti tadi dalam video-video, muncul tiba-tiba hanya untuk nakut-nakutin, gitu, ya. Nggak mungkin tuh. Seperti pocong, seperti tadi tuh yang kuntilanak, nggak mungkin begitu. Muncul tiba-tiba tanpa ada maksud, tanpa ada pesan, tanpa ada rencana. Nggak mungkin. Pasti ada rencana, pasti ada pesannya. Ya, untuk kita kemudian tangkap dan kita hidupi itu bersama dengan Tuhan. Tuhan juga menanti pertobatan dari orang-orang Israel. Ya, supaya mereka bisa melihat bukan dengan mata, mendengar bukan dengan telinga, dan mengerti bukan dengan hati hati manusiawi semata. Tapi mereka bisa mendengar barangkali dengan iman, mendengar dengan roh, begitu, ya. Mengerti dengan roh, dan bisa menjadi orang yang berbalik dan menjadi sembuh, dipulihkan kembali oleh Tuhan. Ini yang Tuhan mau sampaikan kepada Yesaya nih. Dia menantikan orang-orang kembali bisa berbalik kepada dia. Jadi ini pesan yang sangat besar, ya. Jadi kalau kita barangkali dalam hidup kita ini, ya, kalau beribadah bukan cuma memuji dengan mulut, bukan cuma mendengar dengan kuping, tapi bisa mengerti dengan baik supaya kembali bisa merasakan panggilan Tuhan, ajakan Tuhan untuk kembali kepada Dia. Maka dalam ibadah kita, hati-hati dengan ibadah hati. Ini sesuatu yang nuansanya itu negatif, ya. Ibadah hati yang suka main hati dan itu terasa nggak pakai hati. Kan tadi yang bilang begini nih, Bapak Ibu, ya. Nggak perlu ke gereja. Yang penting hatinya baik, hatinya jujur, hatinya nggak suka ribut-ribut sama orang. Yang penting hatinya, gitu, ya, percaya pada Tuhan. Nggak perlu ke gereja. Pernah mendengar orang yang seperti ini? Saya menemukan beberapa sekian orang, ya, yang seperti ini. Dia Kristen tapi nggak ke gereja. Dia bahkan seringkali mengkritik orang-orang Kristen yang sering ke gereja tapi, itu, ya,
masih suka marah-marah, masih suka curang-curang, masih suka ribut-ribut, maka mereka bilang nggak perlu ke gereja. Yang penting hidupnya itu tadi ya, hatinya baik, jujur, ya baik sama orang, bergaul baik sama orang, udah cukup. Jadi ibadah itu dianggap nggak penting. Dan ini barangkali ini sikap hati yang timpang ya. Jadi yang satu dijaga, yang lain kemudian diabaikan. Harusnya nggak boleh begitu. Ibadah itu satu bagian hidup yang juga harus dijaga dan dipelihara. Seraya juga menjaga hati tetap tadi ya, baik, lurus, jujur, dan beriman kepada Tuhan. Atau kalaupun ke gereja untuk beribadah, nggak perlu dengan persiapan yang repot-repot. Karena mereka berpikir bahwa Tuhan itu lebih melihat hati daripada yang lain. Ini kalau ditangkap sepintas memang ini benar juga nih. Ya Tuhan lebih melihat hati daripada penampilan. Tapi lagi-lagi ini pandangan yang tadi ya sempal, timpang. Seolah-olah penampilan, persiapan diri dianggap enggak penting. Contoh nih ya, diundang nih ke Istana Negara, ya, pakai sendal jepit, celana potong-potong, baju compang-camping, kira-kira nih ya, diterima enggak? Diusir. Kenapa diusir? Siapa yang salah? Istana yang salah. Udah ngundang kok gak diterima? Kan gak diundang. Siapa yang salah? Saya membayangkan orang itu yang gak bisa menghargai ya kesempatan, peluang, rasa hormat yang sudah diberikan kepada dia sebagai seorang undangan yang dihargai. Kan ada ceritanya di Alkitab tuh ya. Waktu pesta berlangsung, ya ada orang yang tidak berpakaian pesta. Dia nggak siap untuk pesta. Dia nggak siap untuk berjumpa dengan orang-orang yang terhormat. Dia nggak siap untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka Tuhan bilang apa? Tangkap dia. Iya, ya, lempar dia keluar. Dia nggak siap untuk itu. Jadi antara kesiapan hati dan kesiapan diri kita juga perlu dijaga secara utuh. Ya, ada persiapan hati yang baik. Ya, supaya di gereja nggak garuk-garuk gitu ya. Ya mandilah gitu ya. Kan mandi itu nggak perlu biaya kan. Ya paling bayar air kan. Supaya di gereja terlihat ya orang tenang, ya orang senang melihat kita pakai pakaian yang baik lah. Nggak perlu mahal, nggak perlu mewah. Apa yang baik dalam kesiapan kita itu yang bisa digunakan dengan ya sebagai tanda ya hati yang siap untuk berbakti kepada Tuhan. Jadi perlu juga persiapan yang baik. Atau juga kalau sudah ke gereja nggak perlu repot, ya nggak perlu terlalu aktif. Jadi kalau sudah ke gereja udah cukup datang, duduk, diam, dengar, apalagi terus pulang. Ya, ada banyak yang begini ya, banyak yang begini nih. Ya ke gereja ya tadi cukup. Datang, udah langsung di kursinya, duduk, dengar, ya, terus selesai ibadah, pulang. Banyak yang begitu tuh. Gak perlu aktif, gak perlu jadi petugas kebaktian, gak perlu jadi pelayan di gereja, gak perlu jadi pengurus, gak perlu jadi pemimpin, gitu ya, di gereja. Nah ini lagi-lagi pemahaman yang timpang, ya. Kalau dipanggil, tadi seperti saya dipanggil jadi pelayan Tuhan, harusnya bilang apa? Ini aku, utuslah aku. Jangan ini aku, utuslah dia. Banyak orang selalu begitu tuh ya, dipanggil jadi penatua, aduh jangan saya lah, ya yang lain aja. Dipanggil jadi pengurus Bible study, aduh jangan saya lah, saya lagi repot ini itu, gitu ya. Yang lain aja. Selalu begitu tuh. Maka di kita tuh kan kalau cari penatua nggak gampang. Yang dilawat 30, yang bersedia cuma 3. Satu malah tuh ya.
Yang dipanggil jadi pengurus, jadi panitia Natal, panitia Paskah, banyak yang dipanggil. Yang bersedia cuma segelintir. Ya, karena orang cenderung tadi nolak. Ya, nggak perlu terlalu aktif. Ibadah cukup dalam hati, mengasihi cukup dari hati. Padahal perlu juga mengasihi dengan cara ya hal-hal yang nyata, yang real ya. Ya tadi nih, jadi pelayan, jadi pengurus, jadi pemimpin ibadah ya. Petugas ibadah dan banyak hal yang lain yang bisa dikaryakan dan dilakukan. Jadi ya hati perlu juga, memang sangat perlu juga, tapi juga perlu tadi hal-hal yang lain yang bisa menggambarkan orang yang hatinya itu untuk Tuhan. Kalau orang hatinya cuma bergelut di tempat yang sempit, hanya mikir perasaan sendiri, susah nanti untuk dikaryakan lebih luas ya. Lebih besar bagi pekerjaan Tuhan. Maka sebagai penutup ini yang saya mau sampaikan, ini kita lewati. Apakah hidup Anda membuat Tuhan tersenyum? Ya, dengan ibadah kita, dengan penyembahan kita, dengan bakti kita kepada Tuhan, karya kita melayani, apakah membuat Tuhan tersenyum? Hidup Anda menyenangkan Tuhan ketika Anda menyembah Dia, mengutamakan Dia, dan menjadi sahabat karib bagi Dia. Seperti Daud barangkali, Daud yang sangat dekat dengan Tuhan. Hidup bergaul karib dengan Tuhan. Mengenal, mengasihi Dia bukan sebagai cara hidup yang terbaik, tapi satu-satunya cara hidup. Nggak ada lagi yang lain. Nggak boleh kita menyembah kepada kepada berhala-berhala, kepada roh-roh yang lain, atau menyembah kepada manusia tertentu yang dianggap waduh luar biasa hebat-hebat. Nggak boleh tuh. Menyembah kepada yang lain. Hanya kepada Allah. Waktu berdoa, waktu beribadah, melayani Tuhan, fokus kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bukan yang lain. Amin ya. Amin. Silakan kalau ada mau menambahkan barangkali atau mau menanggapi. Mari.